Kalau misalnya kita lihat dari jawaban Bu Indah tadi, memang yang dibutuhkan adalah sosialisasinya dan juga sudah mulai berdampak begitu ya kepada pengusaha Justipers ini sendiri. Namun dari sisi Pak Budi sendiri, apakah yakin akan memang menguntungkan pengusaha dalam negeri terkait dengan peraturan pengetatan impor ini? Ya, makasih Sania. Jadi pertama dari HIPindo sendiri beberapa hari lalu mengadakan preskon dengan 11 asosiasi. Kita pasti mendukung Permendak 36 yang menjadi Permendak nomor 3. Apapun juga niat daripada pemerintah tuh kami lihat baik. Ya, artinya pemerintah sebagai regulator harus memikirkan semua kepentingan masyarakat, baik merek lokal, merek global, IKM, industri kecil menengah, maupun UKM. Nah, memang tadi masalah sosialisasi kami setuju, kami juga sampaikan pada waktu preskon itu perlunya sosialisasi lebih terhadap masyarakat umum yang membawa oleh-oleh. Itu harus dibedakan dengan B2B ya, atau just tipper yang memang hidupnya dari menjualkan barang itu. Dan saya sangat setuju Bu Indah tadi, memang perlu disosialisasi juga ke para just tipper itu, mereka tadi saya lihat juga mau bayar pajak. Artinya itu memang boleh asal membayar pajak. Nah ini hal yang menurut saya sangat positif, yang mana kami juga satu dengan Bu Indah, kami memasukkan barangnya mungkin berbentuk badan hukum, kalau Bu Indah kan mungkin pakai perorangan. Tapi kalau sama-sama bayar pajak kan bagus. Nah yang kami khawatirkan memang masuknya ini yang tidak bayar pajak ini makin banyak. Kalau cuma oleh-oleh kami setuju, menurut kami juga Bea Cukai harus melakukan standarisasi pemisahan antara oleh-oleh yang memang wisatawan dan juga dengan just tipper. Paling terpenting sebenarnya just tipper ini masuk bukan hanya melalui barang bawaan, tapi juga bisa melalui kargo, udara maupun laut. Itu yang sangat besar jumlahnya. Dan itu yang kita harapkan bisa dilakukan dari Bea Cukai, pengawasan yang lebih tepat. Bahwa yang jumlahnya besar itu kan yang mematikan tadi industri kecil menengah kita. Karena just tip itu juga nggak membawa barang-barang branded. Saya suka lihat yang dibawa tuh barang-barang industri kecil menengah negara luar. Betul. Industri kecil luar malah masuk ke Indonesia kan kasihan. Kita harus pisahkan UKM dan IKM. IKM itu pabrik, pabriknya di sini. Mereka pengusaha kecil jahit baju atau celana, jualan, tapi kalah dengan luar negeri. Karena nggak bayar pajak tadi. Sedangkan IKM itu kan ada kewajiban pajak juga. Dan termasuk merek lokal dan global. Nah harapan kami ini bisa menjadi momentum perbaikan deh dari awal ini dulu. Ada aturan yang mengatur yang tadinya mungkin agak lost seperti itu. Ya. Baik Pak Budi, namun bagaimana HIPindo ini melihat bahwa tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Budi sendiri bahwa just tip ini kan kadang bukan barang branded yang dibawa, tapi melainkan UMKM kecil di sana yang memang dibawa dan dilihat seperti mencederai UMKM lokal. Memang seberapa besar dampaknya terhadap UMKM lokal dan bagaimana memang dibandingkan dengan impor ilegal lainnya? Ya, kalau yang paling terpukul pasti industri tekstil, karena memang paling gampang kan bawa baju, sepatu, atau semacam tas gitu ya, yang dari luar negeri, harga murah-murah lagi. Nah itu yang menurut kami, yang pemerintah juga harus konsentrasikan, dengan adanya Permendak nomor 3 ini kan nggak cuma just tip yang diatur ya, justru kami sudah suarakan, bahkan dengan adanya pengetatan ini kami juga terkena HIPindo. Kami sekarang yang import resmi, itu kesulitan. Karena mungkin ya kita kasih kesempatan pemerintah untuk bergerak dulu ya dengan Permendak nomor 3 ini. Tapi kita ada juga mengajukan penundaan beberapa hal untuk memenuhi verifikasi yang diminta. Karena verifikasi tersebut membuat barang kita yang resmi, yang tadi mau bayar pajak itu, seperti tadi Bu Indah sosialisasikan dulu, yang resmi sekarang mau import pun juga susah. Karena kami perlu waktu untuk melengkapi. Prosedur semua dokumen-dokumen itu perlu 3-6 bulan. Nah, sedangkan kebutuhan barang resmi ini kan tetap berjalan. Nah, ini yang kita minta juga ke Kementerian Perdagangan dapat mendengarkan masukan kami, terutama soal pertimbangan teknis yang ada di Kementerian Perindustrian. Baik, jadi Permendak yang baru ini juga menyasar begitu terhadap dari sisi retail sendiri, HIPindo begitu yang akan mengimpor barang-barang sesuai dengan peraturan sebelumnya begitu ya, seperti yang biasanya dilakukan. Begitu. Butuh hampir 6 bulan nih Pak itu tadi. Ya kami butuh waktu memenuhi itu 3-6. Jadi ini nggak cuma mengatur just tipper, mengatur kami juga. Baik. Kami ini diatur juga sebenarnya, iya. Oke, baik. Kemudian apakah menurut HIPindo sendiri bahwa pengusaha just tippers ini juga merupakan salah satu alasan loyonya konsumsi masyarakat terhadap produksi barang dan juga jasa dalam negeri? Salah satu yang tadi saya sampaikan,
ya pasti ada salah satu yang paling besar sebenarnya yang masuk melalui kontainer dan melalui udara. Itu yang paling banyak jumlahnya. Tapi kalau yang tentengan, menurut saya ada, tapi nggak besar sih. Ya.